Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mahdian Tamin Rangkuti. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Terima kasih Anda sedang menonton sambil saya jalan-jalan dan kita mendengarkan hikmah di balik cerita dari menikmati wisata pada hari ini. Kawan-kawan, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati atau kering, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Dialah yang menciptakan langit dan bumi untuk keperluan manusia, maka seharusnya manusia memperhatikan dan merenungkan rahmat Allah yang Maha Suci itu. Karena dengan memperhatikan isi alam semuanya akan bertambah keyakinan kita Dia pada keesaan dan kekuasaannya, dan akan bertambah luas ilmu pengetahuan kita mengenai alam ciptaannya. Pengetahuan itu dapat dimanfaatkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Mengetahui. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun manusia untuk mau melihat, memperhatikan, dan memikirkan segala yang ada dan terjadi di sekitarnya dengan menyebutkan ciptaan-ciptaannya. Penciptaan langit dan bumi sungguh syarat akan rahasia dan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ciptaan-ciptaan Allah itu ada yang bisa langsung terlihat dan nyata kemanfaatannya, sehingga mudah kita memahaminya. Tetapi tidak sedikit juga untuk memahaminya perlu melalui proses pemikiran dan perenungan yang panjang dan dalam. Upaya manusia untuk mengetahui rahasia dan tanda kebesaran Allah telah pula mendorong mereka untuk semakin dekat kepadanya. Memahami kehebatan, kecanggihan, dan keharmonisan jagat raya ini telah membuat tidak sedikit ilmuwan semakin menyadari dan yakin bahwa sesungguhnya semua yang ada di alam semesta ini sengaja direncanakan, dibuat, diatur, dan dipelihara olehnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kita pada kesimpulan bahwa sistem tata surya yang terdiri dari jutaan bintang, bahkan mungkin lebih termasuk di dalamnya bumi kita ini, hanyalah menjadi bagian kecil dari galaksi Bima Sakti yang memuat dari 100 miliar bintang, dan Bima Sakti pun hanyalah satu dari 500 miliar lebih galaksi dalam jagat raya yang diketahui. Sesungguhnya semua bintang-bintang dalam alam semesta ini berada dalam lintasan orbit masing-masing yang telah ditentukan. Quran Surah Az-Zariyat ayat 7. Orbit-orbit dalam alam semesta juga dimiliki oleh galaksi-galaksi yang bergerak pada kecepatan yang tinggi dan orbit-orbit yang telah ditetapkan. Ketika mereka bergerak, tidak ada satupun benda-benda langit ini yang memotong orbit atau bertabrakan dengan benda langit lainnya. Begitu pula perihal bumi ciptaannya. Semuanya menunjukkan kesempurnaan penciptaannya. Allah berfirman yang artinya, dan bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Sebuah ensiklopedia sains modern menggambarkan unsur-unsur kimia yang ada di bumi kita ini mempunyai variasi yang menakjubkan. Beberapa di antaranya langka karena susah ditemukan, tapi ada juga yang berlimpah. Ada yang dapat dilihat oleh mata telanjang karena berbentuk cairan dan padat. Tetapi ada juga yang tak nampak karena berupa gas. Kenyataan ini mestinya dapat membimbing kita untuk semakin terkesan dengan keagungan dan keesaan Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculnya siang dan malam silih berganti mengajak kita berpikir tentang adanya pengaturan yang sempurna. Pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang mengatur itu semua? Silih bergantinya malam dan siang, serta bergilirnya antara keduanya, panjang dan pendeknya waktu, dan adanya berbagai musim berupa pengaturan iklim yang sempurna yang terkondisi dengan nyaman untuk dapat dihuni oleh manusia. Kata Al-Fulq dalam ayat ini berarti bahtera atau perahu. Untuk membuat perahu dibutuhkan pengetahuan tentang sifat air, pergerakan angin, udara, awan yang berhubungan dengan musim, kaidah-kaidah dasar fisika fluida, serta hukum dasar lainnya. Seperti hukum Archimedes untuk benda mengapung, ataupun konsep desain dan konstruksi.
Akhirnya, manusia dapat membuat kapal atau perahu untuk berlayar mengarungi lautan sehingga mereka dapat menjelajahi pelosok bumi. Di dalam silih bergantinya malam dan siang ini terdapat petunjuk tentang waktu dan arah lantaran kedua hal ini dibutuhkan dalam pelayaran. Dari fenomena alam ini pula manusia menciptakan ilmu falak dan pengetahuan tentang cuaca yang gunanya sangat banyak bagi memenuhi keperluan manusia. Allah berfirman yang artinya sebagai berikut, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Quran Surah Al-An'am ayat 97, kemudian dia turunkan dari langit berupa air. Di dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan. Ayat-ayat yang dimaksud termasuk adalah surah Ar-Rum, Qaf, Ghafir, kemudian Al-Hijr, Al-Fatir, Al-Arab, kemudian Al-Jasyiyah, Ar-Rad, Al-Mulk, Al-Zumar, kemudian An-Nur dan Al-Waqiah. Terjadinya hujan secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Diawali dengan adanya penguapan air yang disebabkan oleh panasnya udara yang memanasi permukaan laut. Pemanasan mengakibatkan terjadinya pergeseran molekul-molekul zat air yang kemudian menjadi uap. Ketika uap tersebut naik ke atas, terbentuklah awan yang semakin menebal. Karena dingin dan berat awan tebal tadi berubah menjadi titik-titik air yang kemudian jatuh ke bumi. Itulah yang dinamakan hujan. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Dengan air inilah timbul kehidupan dan berbagai tumbuhan di permukaan bumi yang kemudian dimanfaatkan hewan dan manusia sebagai sumber kehidupan mereka. Akhirnya kehidupan di bumi berkembang sebagai bisa kita saksikan. Hal ini pun disyaratkan dalam firman Allah yang artinya sebagai berikut, dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang sangat indah. Quran Surah Al-Hajj ayat 5. Turunnya hujan yang menjadi pendukung kehidupan bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Demikian itu merupakan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Maha Pencipta. Dan jika ditinjau dari segi kemanfaatannya, maka kenyataan tersebut merupakan rahmat ilahi. Hendaklah selalu diperhatikan dan diselidiki apa yang tersebut dalam ayat ini, yaitu yang pertama, diciptakannya bumi yang dialami manusia ini dan apa yang tersimpan di dalamnya merupakan perbendaharaan dan kekayaan yang tidak ada habis-habisnya, baik di darat maupun di laut. Semua itu adalah nikmat dan kasih sayang Allah kepada manusia. Oleh karena itu, manusia harus memanfaatkan, menjaga, dan melistrikannya untuk kehidupan yang baik dari generasi ke generasi berikutnya. Penciptaan langit. Yang kedua, penciptaan langit dengan bintang-bintang dan planet semua berjalan dan bergerak menurut tata tertib dan aturan ilahi. Tidak ada yang menyimpang dari aturan-aturan itu. Apabila terjadi penyimpangan, akan terjadi tabrakan antara yang satu dengan yang lain dan akan binasalah alam ini seluruhnya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali bila penciptanya sendiri, yaitu Allah yang Maha Kuasa, telah menghendaki terjadinya hal tersebut. Yang ketiga, pertukaran malam dan siang dan perbedaan panjang dan pendeknya waktu malam dan siang pada beberapa negeri. Karena perbedaan letaknya, kesemuanya itu membawa faedah dan manfaat yang amat besar bagi manusia. Walaupun sebab-sebabnya telah diketahui dengan perantaraan ilmu falak, harus diperingat dan diperdalam lagi, sehingga dengan pengetahuan itu manusia dapat lebih maju lagi dalam memanfaatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bahtera yang berlayar di lautan untuk membawa manusia dari satu negeri ke negeri lain dan untuk membawa barang-barang penjagaan untuk memajukan perekonomian bagi orang yang belum pernah berlayar di tengah-tengah samudera yang luas. Mungkin hal ini tidak akan menarik perhatian, tetapi bagi pelaut-pelaut yang selalu mengarungi laut yang menjalani bagaimana hebatnya serangan ombak dan badai, apalagi bila dalam keadaan gelap gulita di malam hari, hal ini pasti akan membawa kepada kesadaran bahwa memang segala sesuatu itu dikendalikan dan berada di bawah inayah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan dari langit sehingga dengan air hujan itu bumi yang telah mati atau kering dapat menjadi hidup dan subur, dan segala macam hewan dapat pula melangsungkan hidup dengan adanya air tersebut. Dapat digambarkan bagaimana jika hujan tidak turun dari langit, semua daratan akan menjadi gurun, semua makhluk yang hidup akan mati dan musnah kekeringan.
Yang keenam, perubahan arah angin dari suatu tempat ke tempat yang lain merupakan suatu tanda dan bukti bagi kekuasaan Allah serta kebesaran rahmatnya bagi manusia. Dahulu sebelum adanya kapal api, kapal-kapal layarlah yang dipakai mengarungi lautan yang luas. Dan bila tidak ada angin, tentu kapal itu tidak dapat bergerak ke tempat yang dituju. Di antara angin itu ada yang menghalau awan ke tempat-tempat yang dikehendaki Allah. Bahkan ada pula yang mengawinkan sari tumbuhan. Dan banyak lagi rahasia-rahasia yang terpendam yang belum dapat diselidiki dan diketahui oleh manusia. Ketujuh, demikian pula harus dipikirkan dan diperhatikan kebesaran nikmat Allah kepada manusia dengan bertumpuk-tumpuknya awan antara langit dan bumi. Ringkasnya, semua rahmat yang diciptakan Allah termasuk apa yang tersebut dalam ayat 164 ini patut dipikirkan dan direnungkan, bahkan dibahas serta diteliti untuk meresapkan keimanan yang mendalam dalam kalbu dan untuk memajukan ilmu pengetahuan yang juga membawa kepada pengakuan akan keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan dimanapun Anda berada, berikut inilah tadi hikmah dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sadaqallahul azim. Terima kasih kawan-kawan dimanapun Anda berada. Jangan lupa di like dan subscribe channel Mahdi Antamin Rangkuti.